Kegiatan belajar 2, tujuan pendidikan di SD. Wah, kalau untuk materi ini sepertinya sudah tidak asing di telinga kita. Apalagi kita melaksanakan perkuliahan ini juga nantinya ingin menjadi seorang guru SD. Nah, menjadi guru SD, kita sangat perlu mengetahui tujuan pendidikan di SD. Di sini saya sudah merangkum 3 tujuan pendidikan di SD. Yang pertama adalah memberikan bekal kemampuan menulis, membaca, dan berhitung. Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau biasa yang disingkat dengan Halitung merupakan tujuan pertama dan utama, sering disebut juga sebagai tujuan yang paling mendasar atau dasar karena sifatnya sangat menentukan baik tidaknya kemampuan-kemampuan lain. Kenapa membaca itu penting? Karena membaca buku sangat baik sebagai latihan otak dan pikiran. Membaca dapat membantu menjaga otak agar selalu menjalankan fungsinya secara sempurna. Saat membaca, otak dituntut untuk berpikir, menganalisis berbagai masalah, mencari jalan keluar dan solusi sehingga menemukan hal-hal baru. Lalu, kenapa menulis itu penting? Karena adanya karena dengan adanya tulisan kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan dan juga bisa mendapatkan informasi atau menyimpan informasi yang kita butuhkan lewat tulisan di buku. Yang terakhir ada berhitung. Kenapa sih berhitung itu penting? Karena tujuan berhitung pada anak usia dini adalah mempersiapkan bekal dan mental anak pada kehidupan selanjutnya. Dengan berhitung, anak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kesehariannya. Maka dari itu, 3 kemampuan itu merupakan kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh anak usia SD agar mereka bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Yang kedua, ada memberikan kemampuan dan keterampilan dasar. Di sini keterampilan dasar ada 4, yaitu keterampilan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Keterampilan intelektual adalah kemampuan menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah dalam proses pembelajaran. Pengetahuan bersumber dari subjek. Elaborasi terhadap materi subjek dilakukan menurut aturan intelektual, yang elemennya adalah keterampilan intelektual. Keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah keterampilan yang digunakan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan moral adalah kemampuan memahami hal yang benar dan yang salah, artinya memiliki keyakinan etika yang kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut sehingga seorang bersikap benar dan terhormat. Yang terakhir ada emotional intelligence atau keterampilan emosional adalah kemampuan seorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi dirinya sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga ada mempersiapkan anak untuk mengikuti pendidikan di SMP atau MTS. Kegiatan untuk mencapai tujuan ketiga ini tidak dapat dipisahkan dengan upaya pencapaian kedua tujuan sebelumnya. Banyak upaya yang dapat dilakukan oleh guru, antara lain memberikan informasi lisan dan tertulis kepada siswa kelas 5 dan 6, mengadakan diskusi dengan alumni SD,
mengadakan kunjungan ke SLTP terdekat, mendatangkan narasumber dari SLTP tertentu, dan sebagainya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, langsung saja di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri 1. Kegiatan belajar 3. Fungsi pendidikan di SD. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, di SD fungsi pendidikan sangatlah penting untuk membimbing dan mengembangkan potensi anak-anak dalam berbagai aspek, termasuk intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Nah, menurut para pakar pendidikan, banyak yang sependapat bahwa terdapat 4 fungsi pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi individuasi, kedua ada fungsi sosialisasi, ketiga ada fungsi nasionalisasi, dan yang keempat ada fungsi humanisasi. Mungkin pada bertanya-tanya, apa sih arti dari keempat fungsi tersebut? Langsung saja, yang pertama ada fungsi individuasi. Ingat, istilah individuasi ini jangan sampai tertukar dengan individualisasi. Sebab antara kedua kata itu memiliki arti yang sangat berbeda. Individuasi merujuk pada proses untuk menjadi diri sendiri sebagai pribadi yang unik berbeda dengan pribadi yang lain. Individuasi merupakan tujuan dan fungsi pendidikan yang paling hakiki. Yang kedua adalah fungsi sosialisasi dan pembudayaan. Anak adalah makhluk sosial yang dapat hidup dan berperi kehidupan sebagai manusia yang baik jika kehidupan lingkungan sosialnya baik. Ketiga adalah fungsi nasionalisasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa pendidikan harus mendidik anak untuk menjadi warga negara yang baik. Dan yang keempat adalah fungsi humanisasi. Fungsi ini mengandung arti bahwa pendidikan berkewajiban untuk menumbuh kembangkan anak untuk menjadi bagian dari umat manusia di dunia, tanpa harus rikuh dengan perbedaan suku, ras, dan agama. Dengan rumusan yang berbeda, Umar Tirta Raharja dan Lasula tahun 1995 mengemukakan fungsi pendidikan sebagai berikut. 1. Transformasi budaya. Pendidikan dalam hal ini berfungsi untuk mewariskan budaya dari generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, bagaimana suatu masyarakat melestarikan adat istiadat, nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang dianggap baik kepada anak dan generasi penerusnya. Kedua, pembentukan pribadi. Pendidikan merupakan upaya yang sistematis untuk membentuk dan meningkatkan kualitas kepribadian individu. Karakteristik kepribadian yang kreatif, mandiri, tanggung jawab, ulet, dan tekun merupakan sifat-sifat yang dituju dari fungsi ini. Ketiga, penyiapan warga masyarakat dan warga negara. Pendidikan berupaya untuk membentuk siswa agar menjadi warga masyarakat dan warga negara yang baik, sesuai dengan tujuan dan falsafah bangsa. Mengetahui dan mampu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Dan yang keempat, penyiapan tenaga kerja. Pendidikan berupaya memberi berbagai kemampuan, sikap, serta keterampilan kepada siswa untuk menjadi manusia yang produktif bagi kehidupan dirinya, keluarga, masyarakat, dan bangsanya. Apalah artinya jika pada akhirnya manusia yang telah dididik tidak dapat mencari penghidupannya secara mandiri melalui bekerja yang mendatangkan penghasilan tertentu. Pendidikan dasar berfungsi sebagai jenjang awal dari pendidikan di sekolah untuk mengembangkan dasar pribadi manusia sebagai warga masyarakat dan warga negara yang berbudi luhur, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
serta memiliki kemampuan dan keterampilan dasar sebagai bekal untuk pendidikan selanjutnya dan bekal hidup di masyarakat. Selanjutnya, kegiatan belajar 4. Prinsip-prinsip pendidikan di SD. Ada pendapat dan pandangan beberapa pakar pendidikan yang memegang prinsip pendidikan dari perspektif perkembangan dikemukakan sebagai berikut. Antara lain, Abin Syamsuddin Ma'mun tahun 1996 yang menyatakan bahwa prinsip dan hukum-hukum perkembangan individu harus menjadi titik tolak pendidikan. Mengingat setiap pendidikan dan proses pembelajaran pada khususnya akan selalu berhadapan dengan individu manusia yang sedang berkembang. Sejalan dengan pandangan tersebut, Sunaryo Kartadinata tahun 1996 menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan siswa SD dan kesepadanannya dengan prinsip-prinsip pendidikan SD. Prinsip-prinsip perkembangannya adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan adalah proses yang tak pernah berakhir, oleh karena itu pendidikan atau belajar merupakan proses sepanjang hayat. 2. Setiap anak bersifat individual dan berkembang dalam percepatan individual. Walaupun guru memahami dan memegang norma atau patokan atau targetan tertentu, namun dia harus tetap memperhatikan keragaman siswa secara individual dalam aspek fisik, psikis, dan sosial. Ketiga, semua aspek perkembangan saling berkaitan. Pendidikan jasmani harus menjadi wahana bagi perkembangan aspek lainnya. Begitu pula, proses pembelajaran bidang studi lainnya harus selalu dikaitkan dengan berbagai aspek perkembangan anak. Dan yang keempat, perkembangan itu terarah dan dapat diramalkan. Perkembangan individu memiliki sekuensi tertentu dan dapat menjadi arah perkembangannya. Secara umum, terdapat 7 perkembangan manusia yaitu sebagai berikut. 1. Bergerak dari kepala ke kaki atau dari pusat ke bagian. 2. Bergerak dari struktur ke fungsi. 3. Bergerak dari konkret ke abstrak. 4. Bergerak dari egosentris ke perspektif menuju pemahaman. 5. Bergerak dari heteronom ke otonom. 6. Bergerak dari absolutisme ke relativisme. Dan yang ketujuh, bergerak spiral ke arah tujuan.